Cinta, kita tadi di spill itu pembahasannya tentang apa namanya? Emosional numb. Emotional numb. Oke, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia nih, orang awam tuh masih agak bingung ya. Kira-kira emotional numb ini apa sih maksudnya? Mati rasa. Perayaan mati rasa. Siapa yang sering banget ngomong ke diri sendiri atau ke orang lain kalau Kak, kayaknya aku mati rasa deh. Kak, kayaknya aku dikit-dikit gak bisa ngerasain apapun. Nah, itu kalau dalam psikologi namanya adalah emotional numb. Ataupun mati rasa. Ternyata ada juga ya istilah psikologisnya itu tentang mati rasa. Kan biasanya kita ada di fase yang seperti itu nih. Atau mungkin sekarang teman-teman yang lagi ngerasain di fase emotional numb, merasa baik-baik aja, tapi ternyata kita nggak bisa ngerasain sedih, nggak bisa ngerasain bahagia, kecewa ya, bahkan datar-datar aja. Penyebabnya apa, Kak Cinta? Penyebab dari emotional numb yang paling sering terjadi itu biasanya adalah stres berkepanjangan. Nah, ketika stres berkepanjangan itu terjadi dan kita tidak melakukan apa-apa ya, stresnya itu nanti bisa merespon dan akan menjadi sebuah mungkin depresi, kecemasan, atau bisa jadi juga pasca trauma gitu. Biasanya kalau ada yang bilang, Kak kayaknya aku trauma deh gara-gara kemarin A, B, C, D gitu ya. Nah itu kita lihat apakah reaksi trauma itu membuat kita merasa menjadi kosong atau hampa. Tapi yang perlu disadari ya teman-teman, emotionally numb itu bukan berarti kita nggak bisa merasakan. Tapi ibaratnya sekring, kalau mati listrik itu, kalau listrik konslet itu mati, nah diri kita tuh juga seperti itu. Kita itu seperti kalau seumpamanya sudah tidak mampu, mekanisme pertahanan diri kita itu akan mematikan beberapa emosi. Akhirnya kita menjadi kayak males keluar, terus males buat ketemu orang, nggak mau makan, seperti itu. Berarti itu kondisi yang perlu kita waspadai ya, termasuk ya, karena itu nantinya bisa berkepanjangan. Mengganggu aktivitas pastinya dong. Apalagi kalau misalkan buat yang belum menemukan pasangan nih, ibarat jodoh, kalau tidak bisa merasakan rasa bahagia, rasa sedih, rasa cinta, bahaya guys. Betul sekali. Oke, jadi ada ya seseorang itu berpeluang untuk emotional numb, di fase emotional numb itu sendiri berpeluang, terutama yang lagi stres gitu ya Kak Cinta ya. Terus nih, kalau misalkan sudah mengalami emotional numb, kita baiknya seperti apa? Harus bagaimana? Ini seringkali juga dilakukan oleh kita-kita. Yang paling penting itu adalah menyadari bahwa kita sudah merasa, oh ini rasanya hampa nih, gitu. Bukan berarti maksudnya kita hampa, kita tidak bisa merasakan apapun nantinya. Tapi kita punya perasaan bahwa ketika kita saat ini hampa, kita mampu merasakan bahwa oh nanti pasti akan senang lagi, oh nanti pasti bisa sedih. Karena yang namanya emotionally numbness itu bukan berarti kita nggak bisa merasakan rasa sedih saja, tapi bisa jadi nggak bisa merasakan bahagia, bahkan kecewa aja udah kayak nggak kerasa gitu, diapa-apain itu kayak ya udah gitu, bahkan nggak bisa nangis atau apa. Itu yang menjadi biasanya adalah bahaya di area kesehatan mental. Kalau lama-lamaan bisa apa tuh? Kalau kelamaan bisa jadi bisa jadi ODGJ atau yang belum ke area sana, belum ke area schizophrenia, sebenarnya lebih ke area yang mungkin itu tadi yang paling pertama itu adalah stres berkepanjangan itu nanti menjadi depresi, gangguan kecemasan, terus memengaruhi kehidupan atau aktivitas sehari-hari gitu. Itu kan yang paling nggak enak ya gitu. Mau ngapa-ngapain kayak nggak enak, mau ngapa-ngapain gimana gitu. Kan kita nggak bisa mengekspresikan diri ya. Masa ketemu orang misal nih, berarti kalau misalkan kita nggak bisa merasakan kayak gitu, kosong, hampa, nggak bisa jatuh cinta lagi dong. Itu yang ini ya. Betul sekali. Oke, coba deh komen-komen guys, siapa di sini yang sedang mengalami fase itu, mati rasa. Bahkan sekarang tuh lagi viral, lagi ngetren lagunya Teh Hijau. Nah itu maksudnya gimana tuh Kak Cinta? Ada kaitannya nggak dengan emotional numb itu? Sepertinya penyanyi, ini boleh disebutkan nggak Kak? Penyanyinya? Boleh. Sepertinya penyanyi Tulus itu cukup bagus untuk menuliskan sebuah irama-irama dan juga
kata-kata ya. Maksudnya itu kan kayak dalam judul kan teh hijau gitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa teh hijau itu kan pahit ya kalau nggak ada apanya ya, tapi menyehatkan gitu. Nah, di situ sebenarnya filosofinya sendiri adalah apapun yang pahit itu masih punya beberapa hal yang untuk kebaikan diri kita gitu. Contohnya itu tadi teh hijau gitu. Nah, kalau seumpamanya kita tidak bisa memanifestasikan hal-hal baik ke diri kita ya, kita tidak akan tahu kebaikan-kebaikan itu ada gitu. Terus ini buat teman-teman yang mungkin di luar sana merasakan mati rasa atau apa, sebaiknya jangan self diagnosa sendiri. Ya self diagnosa ya, jangan self diagnosa. Karena apa? Karena sebaiknya itu langsung datang ke psikolog ataupun psikiater gitu. Karena berarti ada tanda tanya, karena sebuah alarm. Ibarat itu tadi, sekering itu tadi ya. Kalau konslet pasti akan memadamkan lampu. Kan nggak mungkin ya kalian nggak minta bantuan atau pertolongan. Jadi otomatis kalian harus meminta bantuan profesional untuk memahami dirinya gitu. Betul, jangan sampai kita menjadi bingung, hilang arah dan tersesat ya guys ya. Mending diarahkan ya guys. Jadi biar kita tidak terus-terusan ada di fase itu, karena itu bisa mengancam kesehatan mental kita juga. Mengenai tentang emosional numb ini tadi ya, mungkin kita selama ini berpikir kalau luka itu selalu ditandai dengan air mata. Padahal justru kalau kita ada luka batin ya terutama, itu gak bisa merasakan cinta, kasih sayang, gak bisa mengekspresikan bahagia, sedih, kecewa, campur jadi satu. Jadi apa yang harus kita lakukan Kak Cinta biar kita ini tersadar tidak ada di fase tersebut? Gimana tuh? Pasti yang pertama adalah menyadari bahwa luka itu ada pada diri kita, terus suatu keadaan itu ada di diri kita juga, dan yang paling penting kita mencintai diri kita, dan kalau tidak mampu, kita tidak usah merasa sendiri, bisa datang ke psikolog ataupun psikiater gitu. Betul. Iya, jadi guys kayak lagunya itu Tulus Teh Hijau ada penggalan liriknya tuh gini. Lepaskan gersangku, kembali hijauku. Berarti kan itu sebuah doa dan harapan ya, biar kita tidak selalu ada di fase tersebut, tidak bisa merasakan apapun, mati rasa istilahnya. Jadi kita butuh bantuan profesional. Bisa datang ke psikolog cinta guys. So, nih ya, kalau kalian merasakan hal tersebut boleh langsung aja konsultasi.